Shalom anak-anak kelas 8. Jumpa lagi dengan Miss Kila di channelnya Miss Kila. Hari ini kita akan belajar materi baru ya anak-anak. Nah, Miss Kila sudah siapkan PowerPoint. Jadi hari ini kita akan lanjutkan materi yang minggu lalu anak-anak sudah mengerjakan resultan gaya. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Nah, hukum Newton ini apa? Ini adalah hukum yang berisi tentang gerak dan percepatan suatu benda. Nah, yang mengemukakan adalah Sir Isaac Newton. Jadi dia secara tidak kebetulan waktu dia sedang merenungkan, jadi ada peristiwa yang terkenal, dia kejatuhan pohon apel. Kemudian dari situ dia berpikir pasti ada penyebab dari pergerakan benda tersebut. Nah, akhirnya dia mengemukakan hukum Newton. Nah, hukum Newton ini nanti ada 3. Kita akan bagi dalam 3 bagian. Mari kita lihat anak-anak. Yang pertama yaitu hukum Newton pertama. Nah, di sini di hukum Newton pertama ini adalah dia mengamati tentang kelembaman suatu benda. Jadi kalau kita lihat bunyinya seperti ini. Jika benda itu diam atau bergerak lurus beraturan, dia akan selalu bergerak seperti itu atau diam seperti itu selama tidak ada gaya yang mempengaruhi. Nah, ini biasanya terjadi pada saat benda itu diam dan gerak lurus beraturan. Jadi kecepatannya tetap ya. Nah, kita akan lihat contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebetulnya kita tahu bahwa artinya resultan gayanya yang terjadi adalah 0, sehingga bendanya diam atau gerak lurus beraturan. Nah, ini dia beberapa peristiwa untuk hukum 1 Newton. Yang pertama, nah ini dia. Yaitu pada saat sebuah bus mengerem mendadak, tubuh kita akan seperti terdorong ya ke depan lalu ke belakang. Nah, ini adalah dari hukum Newton 1, salah satu contoh hukum Newton 1. Jadi mula-mula dia bergerak, tiba-tiba mendadak berhenti. Nah, kita bisa lihat penumpangnya jadi terdorong ya dalam pergerakan juga. Kemudian untuk benda yang bergerak lurus beraturan, kecepatannya tetap. Kita bisa lihat ini dia tidak menghasilkan percepatan. Nah, kemudian ini adalah contoh soal dan pembahasannya. Mari kita lihat contoh soalnya. Dan berikut adalah penyelesaiannya. Kita akan selesaikan soal dari hukum 1 Newton. Di sini sebuah balok ditarik oleh 3 tali ya. Nah, kita akan cari F3. Pertama, kita tulis dulu diketahui F1 sama dengan 14 Newton. F2 20 Newton. Nah, apabila benda ini mengikuti hukum Newton 1, berarti resultan gayanya 0 ya, teman-teman. Coba disimak dulu. Oke, kita akan tuliskan rumus hukum Newton 1, sigma F sama dengan 0. Karena diam ya. Nah, yang ke kanan F3 dikurangi F2 kurangi F1 sama dengan 0. Kemudian kita tulis kembali F2 itu 20 Newton, F1 14 Newton sama dengan 0 ya. Berarti F3 sama dengan kita minus 34 Newton sama dengan 0, berarti F3 34 Newton. Begitu ya
anak-anak. Nah, hukum kedua Newton itu adalah percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya pada benda sebanding dan searah dengan resultan gaya tersebut, serta berbanding terbalik dengan massa benda. Biasanya terjadi pada gerak lurus berubah beraturan, sehingga rumusnya sigma F sama dengan M kali A. M itu massa, A itu percepatan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya adalah waktu kita mencoba mendorong benda supaya bergerak. Tentu semakin besar benda tersebut atau semakin besar masanya, kita memerlukan gaya yang lebih besar ya. Nah, ini berikut adalah beberapa gambar contoh dari hukum Newton 2. Nah, anak-anak, sekarang kita tiba di contoh soal dari hukum Newton 2. Jadi seperti ini, kalian bisa lihat contoh soalnya. Dan berikut adalah pembahasannya. Nah, sekarang kita akan selesaikan soal yang untuk hukum Newton 2. Sebuah benda bermassa 6 kilo ditarik oleh gaya 30 Newton. Nah, berapa percepatannya? Kita tulis rumusnya, sigma F sama dengan M kali A, ya kan? Berarti A sama dengan sigma F per M. Nah, F ini 30 Newton, kebetulan hanya satu gaya. Kemudian dibagi 6, ya. Hasilnya adalah 5 meter per sekon pangkat 2. Nah, meski ada sedikit tambahan soal. Nah, silahkan diperhatikan. Jadi di sini Miskela buat sebuah balok. Dia ditarik oleh gaya F sebesar 30 Newton. Balok ini juga memiliki gaya gesek. Gaya gesek kan gaya berlawanan dengan arah gerak benda sebesar 5 Newton. Oke, kita lihat ya. Fg sama dengan 5 Newton. Nah, balok ini ternyata bermassa 5 kilo. Nah, kemudian benda ini, jika benda mula-mula diam, maka tentukan yang pertama adalah percepatan benda tersebut. Lalu yang kedua, tentukan kecepatan akhir benda tersebut setelah 10 sekon. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu rumus dari hukum Newton 2. Resultan gaya adalah massa dikali percepatan. Resultan ini kan ada gaya tarik dikurangi gaya gesek sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Gaya tariknya 30 Newton, gaya geseknya 5 Newton, massanya 5 kilo. Kemudian percepatannya kita cari. Nah, hasilnya kan 25 sama dengan 5 kali A. A sama dengan 25 per 5. Hasilnya adalah 5 meter per sekon pangkat 2. Untuk mencari kecepatan akhir, kita pakai rumus GLBB ya. VT sama dengan V0 plus A kali T. V0-nya karena dia mula-mula diam berarti 0. Plus A-nya 5. Ya kan? Nah, A-nya kita masukkan 5 meter per sekon pangkat 2, kemudian T 10 ya, karena kan 10 detik. Nah, hasilnya adalah 5 kali 10 adalah 50 meter per sekon.
Oke, sekarang yang terakhir adalah hukum ketiga Newton. Ini merupakan hukum aksi dan reaksi ya. Jadi kita lihat dulu bunyinya, gaya aksi dan reaksi sama besar tetapi berlawanan arah dan bekerja pada dua benda yang berbeda. Besarnya aksi dan reaksi ini sama, hanya berlawanan arah ya anak-anak. Kemudian kita lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu waktu menarik pohon tidak terjadi pergerakan ya karena ada aksi reaksi. Kemudian roket yang sedang meluncur itu juga ada gaya aksi dan reaksi sehingga dia juga bergerak. Mendayung itu juga aksi reaksi. Nah, kalian bisa temukan lagi contoh-contoh yang lain. Sekian dari Miss Kila.